Tuntunan Sabda Minggu 6 November tahun 2022, hari Minggu biasa yang ke-32 dalam tahun C. Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Ayat emas ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil pada hari Minggu biasa yang ke-32 dalam tahun C ini, Yesus menegaskan kita para pengikutnya akan adanya kebangkitan, sehingga kita tidak usah bimbang akan kebangkitan. Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan selamanya merupakan Allah orang hidup. Oleh karena itu, Allah tidak akan membiarkan hubungannya dengan manusia terputuskan oleh kematian. Seperti biasa, ada 3 hal atau 3 poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini agar kita lebih memahami pesan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini. Yang pertama, Allah adalah Allah yang hidup. Minggu terakhir ini kita telah membaca berbagai Injil dalam misa harian yang mendorong kita untuk melihat motif hati kita yang lebih dalam saat kita menghadapi penghakiman terakhir dan konsekuensi akhir dari pilihan kita, kehidupan kekal atau kutukan yang abadi. Sekarang penginjil membawa kembali realitas kehidupan kekal dengan menghadirkan perdebatan tentang kebangkitan badan. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan badan dan sebagai akibatnya mereka mencoba menipu Yesus dengan memberikan pertanyaan yang nantinya jawaban dari Yesus akan mendukung doktrin mereka. Akan tetapi, Yesus memberikan jawaban yang berlawanan dengan ide, doktrin, dan kepercayaan mereka. Yesus tidak bisa dipermainkan. Dia masuk ke dalam jantung atau inti pengertian tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah sebenarnya, dan memberikan jawaban yang tepat atas kekeliruan mereka. Allah adalah Allah yang hidup. Dengan demikian, kita semua dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupannya. Yang kedua, orang-orang dunia ini. Pernikahan yang ada sejak semula dan sarana sakramental dari persatuan kasih yang penuh hanyalah merupakan gambaran dari panggilan setiap manusia menuju ke dalam cinta kasih yang kekal. Itu melambangkan persatuan yang intim dalam kasih dan komitmen abadi dari Allah yang hidup kepada ciptanya yang terkasih, setiap pribadi manusia, setiap kita. Yesus berkata bahwa mereka tidak menikah di dunia yang lain, menandakan bahwa pernikahan adalah gambaran dan sarana untuk memiliki hubungan kasih dengan Allah yang hidup. Kita hendaknya mengerti bahwa sakramen perkawinan kita di dunia ini mencerminkan persatuan yang penuh kasih dengan Allah di dunia yang akan datang nanti. Barang siapa yang setia dalam perkawinannya sekarang, walaupun dia berjuang dengan susah payah jatuh bangun, akan mengalami persatuan yang penuh dalam kasih dengan kebahagiaan yang penuh juga bersama Allah di dunia yang akan datang nanti. Yang ketiga, anak-anak kebangkitan. Ketika Yesus berkata bahwa kita sama dengan para malaikat, maksudnya
bahwa kita hidup sebagai manusia seutuhnya di akhirat. Itu artinya kita akan menjadi pribadi dengan tubuh kebangkitan kita. Ini adalah satu misteri, tetapi itulah kebenaran yang diungkapkan dalam kitab suci. Satu hal yang pasti, kita tetap menjadi anak-anak Allah dan kita akan hidup sepenuhnya. Identitas ini dimulai di bumi ini melalui anugerah dalam baptisan dan melalui partisipasi kita dalam hidupnya melalui kehidupan sakramental, spiritual, dan moral kita. Marilah kita bersukacita sekarang dan bertindak sebagai anak-anak Allah. Allah kita yang hidup, yang memanggil kita keluar dari kegelapan kubur menuju hidup yang penuh dengan terang yang kekal. Sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas karunia cinta kasih dan kebangkitan badan serta kehidupan yang kekal yang Allah berikan kepada kita. Dan kita janganlah lupa untuk meminta bantuan Tuhan agar Dia bisa mengarahkan kita untuk hidup baik dengan menghayati panggilan kita masing-masing dalam cinta dan kesetiaan dalam hidup kita di dunia dan sekarang ini. Dengan demikian, kita bisa menghayati martabat dan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.